kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, baik kita akan mengangkat satu lagu pujian kita, Ku Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mengadakan ibadah online kami di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima apa yang kami dengarkan. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, begitu banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah itu Tuhan, agar tidak terhalang bagi anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami nantinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang, esok, kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak semua, mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Oleh Karena Kasih Tuhan. Baik anak-anak semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Miss mau ingatkan buat anak-anak Miss semua dari TK dan SD untuk membawa persembahan ke sekolah ketika tatap muka ya nak. Nah, kita akan menyanyikan lagu kita, Ku Beri Persembahan.
pagi untuk anak-anak kami TK SD Metodis 10 Belawan. Dan di pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari untuk kita semua tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan merawat, menjaga kami, Tuhan melindungi kami, sehingga di kesempatan yang indah ini Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya kepada Tuhan di setiap firman-firman yang sudah kami dengarkan nantinya menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya adik-adik khususnya TK, SD semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya contohkan ucap selamat beribadah untuk kita semua, dan selamat untuk kita yang pada saat ini yang masih diberikan Tuhan kehidupan, kesehatan untuk khususnya buat adik-adik TK, SD, kita diizinkan Tuhan masih bisa bernapas di dalam dunia ini. Nah, di pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, itu terdapat dalam kitab Matius. Kitab Matius yaitu pasal yang ke-12. Kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 sampai yang ke-50. Untuk adik-adik yang di rumah yang pada saat ini bisa membuka Alkitabnya, atau ada orang tua yang dekat dengan yang lagi mendampingi adik-adik, bisa membantu untuk membuka Alkitabnya sambil kita belajar untuk membaca Alkitab, ya, khusus buat adik-adik yang sudah SD, yang sudah bisa membaca, yang sudah pandai membaca, bisa buka Alkitabnya, ya. Matius pasal yang ke-12 ayat 46 sampai yang ke-50. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dan Saudaranya. 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjukkan ke arah muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Adik-adik, sebagai tema firman Tuhan kita pada pagi ini itu mengasihi saudara. Sekali lagi, mengasihi saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang saudara, kita memiliki banyak saudara. Ada saudara kandung, ya. Ada kita mempunyai saudara di sekolah, ya. Saudara itu banyak. Nah, yang ditegaskan dalam firman Tuhan pada pagi ini, sesungguhnya kita yang sudah mengerti, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita semua adalah saudara, ya. Kita adalah saudara. Seperti ini ayat 49, ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, sebab siapapun yang melakukan perintah Allah, yang hidup seturut dengan kehendak Allah, itu adalah kita semua bersaudara. Berarti kita yang duduk di sekolah baik TK dan SD,
Itu kita semua bersaudara. Kenapa? Karena kita sama-sama percaya kepada Yesus. Jadi tidak ada yang nama si A ini saudara saya, si B ini saudara saya, si C ini bukan saudara saya. Tidak. Jadi firman Tuhan menekankan pada pagi hari ini seperti yang ayat 20, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan dialah ibuku, dialah ayahku. Ya, jadi adik-adik, di dalam tema ini kita mengasihi saudara. Ya, jadi di sekolah kita sama-sama membantu teman. Mungkin ada teman yang pada saat ini memiliki banyak masalah dalam kehidupannya, atau ada teman yang sering terlambat datang sekolah. Bisa adik-adik dinasihati, kamu kenapa setiap hari terlambat, kamu kenapa setiap hari nggak pernah datangnya cepat. Nasihatilah dengan baik-baik. Kenapa? Karena kita mengasihi saudara. Nah, untuk melakukan sebuah pekerjaan maka harus kerja sama. Maka di dalam kerja sama itu kita sama-sama bergotong royong. Maksudnya bergotong royong ketika ada teman atau ada saudara kita yang mungkin sudah mulai melenceng, kita harus menasihati. Nah, kenapa kita harus menasihati? Itu menunjukkan kita mengasihi saudara kita. Hal pertama yang patut kita lakukan untuk kita mengasihi saudara kita, yaitu kita harus mengasihi Tuhan Yesus dulu. Ya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dulu. Dengan cara apa? Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, kita harus pagi-paginya harus berdoa. Harus berdoa. Yang tidak bisa membaca harus membaca Alkitab. Itu tandanya apa? Tandanya kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, barulah kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus dengan setulus hati kita, setiap hari kita melakukan perintahnya, membaca firman, terus berdoa di setiap pengen belajar atau mengerjakan tugas yang dikasih Bapak dan Ibu guru, harus berdoa. Itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi Allah, ya. Nah, itulah yang pertama yang harus kita pelajari. Sebelum kita mengasihi saudara, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Maka kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, seperti yang dibilang firman Tuhan pada pagi ini, siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah itu, dia hidup di jalan yang benar. Dia mengasihi saudara. Ketika saudaranya, misalnya contohnya di dalam kelas, saudaranya ketinggalan pensil. Nah, adik kalau misalnya ada namanya pensil yang ada 2 atau yang banyak, bisa dipinjamkan kepada temannya. Itulah cara mengasihi saudara. Ya, saudara. Terus yang kedua, adik-adik, apa yang harus kita pelajari di dalam mengasihi ini? Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai iman, mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita yakin, kalau kita percaya, kalau kita menekuni iman kita, maka kita juga pasti mengasihi saudara kita. Mengapa contoh bilang demikian? Coba adik-adik, kalau adik-adik melihat contohnya yang sudah kelas SD, kelas 4, 5, 6, yang sudah mengerti kayak kelas 3, di luar sana coba lihat orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya, orang yang tidak memiliki iman.
Mereka menganggap diri yang paling kuat, menganggap diri yang paling jago. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Maka kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, anak Tuhan yang baik, hal pertama yang harus ada dilakukan, percaya kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua harus percaya kepada firman Tuhan atau percaya kepada Allah kita. Nah, kalau kita sudah bisa mengasihi Allah kita, maka kita juga bisa mengasihi saudara kita. Mengapa? Adik-adik, Tuhan Yesus hidup di dunia ini kurang lebih 30 tahun. Nah, dia memberi atau dia menghabiskan waktunya untuk mengasihi manusia. Ya, untuk mengasihi manusia, dan dia hidup di dunia ini memberikan contoh yang baik kepada umat-umatnya. Ya, memberikan contoh yang baik kepada umat-umatnya. Nah, adik-adik, selain kita mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita juga harus menekuni iman kita. Ya, menekuni iman kita. Tuhan Yesus hadir di dunia ini selama 30 tahun, kurang lebih 30 tahun ya. Kurang lebih 30 tahun dia hidup di dunia ini. Dia memiliki banyak masalah. Dia dicaci maki, dihina, dan ketika dia mau mati dia dicambuk, dia di kayu salib. Itu demi apa? Dia menekuni atau dia mengasihi umatnya. Demikian juga dengan dalam kehidupan kita. Kita harus menolong saudara kita yang sedang dalam kesusahan atau sedang dalam masalah. Nah, Yesus pada saat itu mati, dia menolong kita. Yang seharusnya kita yang dicambuk, yang seharusnya kita yang dipukul, yang seharusnya kita yang mati di kayu salib, yang seharusnya kita yang dicaci maki, yang seharusnya kita yang dihina, yang harus kita yang sengsara. Tapi karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus sayang kepada kita, maka dia yang rela menggantikannya. Jadi adik-adik, ketika teman ada masalah, ketika teman ada yang dia deritanya, kita harus menolongnya. Bahkan kita harus ikut dalam kesedihan tersebut. Maksudnya jangan pada saat teman kita memiliki masalah kita bersenang-senang saja. Tidak boleh. Kita harus mengikuti teladannya Kristus, mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela dicambuk, rela dia mati, rela dia dipaku, rela dihina karena dia mengasihi umatnya. Jadi untuk adik-adik, khususnya adik TK dan SD, kalian di sekolah mempunyai banyak teman, setiap hari bertemu dengan teman. Jangan sampai ketika ada teman itu ada masalahnya kalian ejek, kalian bilang beginilah begitu, tidak boleh. Nah, kita harus mengikuti teladan Kristus seperti yang contoh bilang tadi, bahwa kita harus menghargai. Nah, menghargai, bahkan kalau dia ada perlu dengan kita harus membantunya. Tuhan Yesus membantu kita dan dia rela mati di kayu salib demi menolong kita. Jadi ini yang menjadi pelajaran untuk kita pada pagi hari ini untuk adik-adik TK dan SD. Ya, ikutilah teladan Kristus. Mengapa Yesus rela berkorban untuk kita? Karena dia mengasihi kita.
begitu juga kita juga harus mengasihi saudara kita. Oke. Amin buat firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita semua pada hari ini. Semoga kita semua selalu mengasihi saudara kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur di pagi ini kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengasihi saudara, supaya kami juga bisa mengikuti teladannya Kristus untuk kami mengasihi saudara, baik saudara kami di sekolah dan di rumah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Oke.